Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam cerita tema. Tema kita masih tentang tanaman, tapi subtemanya sudah berubah, yaitu tentang tanaman langka, xerofit, dan hidrofit. Apa Miss xerofit? Xerofit adalah tanaman yang hidup di lingkungan panas dan kering. Kalau hidrofit adalah tanaman yang hidup di air. Nah, yang pertama, kita akan mengenal tanaman langka, namanya bunga bangkai. Bunga bangkai kenapa disebut bunga bangkai? Karena bunganya mengeluarkan bau yang seperti bangkai yang busuk ya. Nah, jadi sebenarnya buat apa sih gunanya bau busuknya ini? Untuk mengundang lalat dan kumbang datang ke bunganya untuk membuat bunganya subur. Nah, yang bunga tanaman langka yang pertama disebut bunga bangkai karena baunya seperti bangkai. Nah, anak-anak, tanaman langka yang kedua adalah pohon ulin. Apa Miss pohon ulin? Nah, pohon ulin ini bisa juga disebut dengan kayu besi ya. Pohon ulin ini adalah pohon yang terkenal atau tanaman yang terkenal dari Kalimantan. Dia sangat tinggi dan juga biasanya digunakan untuk membuat kayu ya, tempat duduk atau tempat tidur ya. Selanjutnya, tanaman langka atau tanaman yang jarang kita temui yaitu kantong semar. Apa itu Miss kantong semar? Kantong semar ini adalah tanaman langka yang seperti binatang karnivora. Apa Miss tanaman karnivora? Tanaman karnivora ini memakan segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya ya. Jadi kantong semar itu punya mulut yang akan tertutup kalau ada mangsa yang datang di mulutnya ya. Nah, apakah anak-anak tahu ini bunga apa? Iya, ini adalah bunga rafflesia. Bunga rafflesia dijaga sama pemerintah kita karena dia adalah tanaman atau bunga yang langka. Nah, bunga rafflesia ini punya bau busuk sama seperti bunga bangkai ya. Dia itu baunya sangat busuk. Itu justru yang menarik lalat untuk mendekat supaya lalatnya membantu supaya bunganya bisa subur. Kalau anak-anak mau lihat rafflesia, dia dilindungi oleh negara. Kamu bisa minta mama. Tapi kalau coronanya sudah hilang ya, anak-anak, pohon anggrek tebu juga merupakan tanaman yang langka atau jarang kita temui. Dia ini merupakan jenis anggrek yang lebih besar daripada anggrek yang biasanya ya. Nah, apakah kamu punya anggrek di rumah? Nah, kalau anggrek yang biasa kan kecil. Kalau anggrek tebu dia agak besar ya. Anak-anak, tanaman pohon damar adalah tanaman yang langka juga. Tapi dia ini sangat mahal loh. Nah, kenapa dia dikatakan langka? Karena hanya ada di tanah Papua ya. Dia ini nilainya maksudnya dijualnya itu sangat mahal. Dia asli dari Indonesia Timur ya. Nah, dia termasuk tanaman langka karena tidak banyak kita temui di Indonesia. Nah, anak-anak, ini namanya putri malu. Pasti kamu pernah lihat ya. Dia termasuk tanaman langka sekarang karena sudah sedikit agak jarang kita lihat. Walaupun dulu waktu misalnya kecil sih banyak, tapi sekarang sudah semakin menipis ya. Nah, dia punya keunikan. Keunikannya daunnya akan tertutup jika disentuh, ditiup, atau dipanaskan ya. Jadi itu yang membuat putri malu langka karena sekarang sudah sedikit putri malu ya. Apakah anak-anak tahu ini bunga apa? Iya, ini adalah bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss adalah tanaman langka karena dia hanya ada di daerah pegunungan. Jadi kalau kita mau lihat tanaman atau bunga Edelweiss, kita harus naik gunung dulu. Bunga Edelweiss juga dilindungi oleh negara kita. Tidak boleh sembarangan dipetik karena dia populasinya sedikit agak menurun ya.
Jadi kita harus lindungi bunga edelweiss. Hati-hati ya, jangan sembarangan memetik bunga edelweiss. Wah, 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 apa ini, Miss? Ini adalah sarang semut. Tanaman sarang semut biasanya menempel pada batang tumbuhan. Tanaman ini asli dari Papua, ya. Biasanya digunakan untuk obat tradisional pada orang-orang yang tinggal di Papua. Dia digunakan untuk obat. Bagaimana caranya? Jadi nanti sarang semutnya itu direbus, air rebusannya diminum. Misalnya pernah coba sarang semut ini. Ini bagus untuk kesehatan kita. Dia termasuk tanaman langka karena dia hanya ada di Papua. Nah, anak-anak, sekarang kita pergi ke tanaman xerophyt atau tanaman yang tumbuh di lingkungan yang panas dan kering. Ya, biasanya padang gurun ya. Ini adalah Euphorbia obesa atau disebut tanaman bola baseball karena bentuknya seperti bola baseball ya. Biasanya tanaman ini hidupnya di padang gurun, gurun pasir ya, di Timur Tengah atau di Amerika Tengah. Karena di Timur Tengah dan Amerika Tengah memiliki gurun. Kalau di Indonesia nggak ada gurunnya ya. Nah, kaktus adalah tanaman xerophyt, tanaman yang bertumbuh di cuaca atau lingkungan yang panas dan kering. Nah, kaktus ini tanaman asli dari Amerika, ya. Biasanya tumbuh di padang gurun, ya, karena padang gurun itu cuacanya di situ tuh panas dan kering, ya. Nah, kaktus adalah tanaman yang dapat bertumbuh dengan baik di lingkungan yang panas dan kering. Nah, minggu ini kita mau bikin kaktus anak-anak, ya. Apakah anak-anak pernah makan buah naga? Sudah pernah lihat belum pohonnya? Nah, pohonnya seperti ini. Buah naga itu sangat baik untuk kesehatan karena banyak mengandung vitamin C. Dan apakah anak-anak tahu? Ternyata buah naga ini termasuk dalam tanaman xerophyt yang artinya dia masih sama dengan keluarganya kaktus. Dia itu sebenarnya masih sama seperti kaktus ya. Nah, kalau kamu belum pernah coba buah naga, coba dicoba. Ini adalah buah yang sangat enak dan bergizi. Nah, anak-anak sekarang kita pindah. Tadi kita sudah belajar tentang tanaman langka dan tanaman xerophyt ya. Sekarang kita pergi ke tanaman hidrofit. Tanaman hidrofit adalah tanaman yang tumbuh di permukaan air ya. Contohnya adalah teratai. Cantik ya? Kamu pernah lihat teratai nggak? Teratai ini biasanya tumbuh di atas air ya, tergenang di atas air. Ya, dia itu biasanya bisa kita temukan di dasar kolam, di sungai, atau di rawa-rawa. Daunnya berbentuk bundar atau oval, dan di tengahnya itu ada bunga yang sangat cantik. Baik anak-anak, itu tadi adalah tanaman langka, tanaman xerophyt, dan tanaman hidrofit. Sebenarnya masih banyak tanaman xerophyt dan hidrofit yang lain. Kita akan bicarakan di lain waktu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan cerita tema yang baru. Bye-bye.